Assalamualaikum, sahabat Sansanatara, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya di channel kajian online bersama Sansanatara. Insya Allah mencerahkan. Di episode kedua kali ini, kita akan sedikit membahas tentang rahasia di balik segel bilangan yang ada pada kedua telapak tangan setiap manusia. Penasaran? Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa ummatihi illa yaumiddin. Sahabat Sansanatara, sebelum kita beranjak lebih jauh dengan kajian online kita kali ini tentang bagaimana Al-Quran mengungkap rahasia segel bilangan pada kedua telapak tangan setiap manusia, maka seperti biasa saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa sebagaimana tema dari channel kajian online kita yang insya Allah mengangkat tentang tema kajian tanda atau kajian ilmu semiotik yang dalam Islam disebut dengan ilmu amsal, dengan tokoh pionirnya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu. Nah, di dalam kajian tanda dikenal adanya signified, ilmu tanda modern atau ilmu semiotik modern menyebutnya demikian, sementara ilmu tanda Islam menyebutnya dengan istilah makul, di mana keduanya sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu petanda. Nah, petanda ini di dalam kedua ilmu tersebut disebutkan ia mencakup segala hal yang ada di alam semesta, yang salah satunya saya persempit, yakni berupa kalimat, kata, huruf, angka, bilangan, kodifikasi nomor surat di dalam Al-Quran, dan bahkan nilai gematria atau nilai geometri dari setiap huruf, setiap kata ataupun setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi. Namun, mengawali kajian ini, saya akan berangkat dari sebuah pertanyaan yang penting yang kadang masih kita sepelekan oleh setiap orang. Pertanyaannya adalah, pernahkah sahabat Sansanatara memperhatikan segel bilangan yang ada pada kedua telapak tangan sahabat? Perhatikan baik-baik telapak tangan yang kanan ataupun telapak tangan yang kiri. Apakah di sana tersegel atau tertera bilangan yang sama seperti gambar telapak tangan yang saya sertakan di dalam slide ini? Dan kemudian, jika sahabat mencermati dengan teliti, di sana sahabat akan mendapati bahwa ternyata segel bilangan yang ada pada kedua telapak tangan itu tertulis dalam bahasa Arab, atau istilahnya dalam bilangan Arab, di mana di kedua telapak tangan yang sebelah kanan, sahabat akan melihat penampakan bilangan berupa bilangan 18. Sementara di telapak tangan kiri, sahabat akan melihat penampakan bilangan 81. Nah, pertanyaannya adalah, ada apa dengan bilangan 18 yang ada di telapak tangan kanan dan 81 yang ada di telapak tangan kiri kita? Lalu kemudian, bagaimana cara membaca kedua bilangan ini? Dan apa tujuan Sang Pencipta mensegel kedua bilangan tersebut pada kedua telapak tangan kita? Kita awali dengan cara membaca. Ketika dihadapkan dengan cara membacanya, kita dihadapkan oleh dua pilihan. Yang pertama, bagaimana kita bisa membaca dari arah kanan kemudian ke arah kiri, sehingga kedua bilangan ini terbaca sebagai bilangan 1881. Sementara jika kita membaca dengan arah sebaliknya, yaitu dari arah kiri baru kemudian ke kanan, maka kita akan mendapati bilangan 8118. Namun sebelum lebih jauh kita membahas makna dari kedua bilangan ini, atau bahkan salah satunya saja, saya akan mengutipkan sebuah ayat yang menjadi dalil penting, yang menjadi dasar penting dalam kajian tanda Islami.
atau ilmu amsal atau ilmu semiotik. Yakni tepatnya adalah surat Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat ke-30. Di mana di sana disebutkan alaiha ata asyara, yang kurang lebih berarti dan atasnya ada bilangan 19. Dan kemudian di ayat selanjutnya, yakni ayat ke-31, saya mengutip isi salah satu ayat tersebut, di mana di sana orang-orang kafir melontarkan sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya Allah kehendaki dari bilangan 19 ini sebagai sebuah perumpamaan, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai sebuah masalah. Masalah, kata masalah adalah bentuk tunggal yang artinya adalah perumpamaan. Yang bentuk jamaknya adalah amsala, yang berarti perumpamaan-perumpamaan. Nah, sahabatku, diksi kata masalah atau amsala ini ternyata di dalam Al-Quran disebut sebanyak 19 kali. Tepat 19 kali sesuai dengan bilangan 19 yang disebut pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-30. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan, karena dengan sebuah rancangan yang maha dahsyat, Allah memang benar-benar ingin memberikan perumpamaan dari hadirnya bilangan ini di dalam surat Al-Mudaththir ayat 30 ataupun ayat ke-31. Sementara kalau sahabat cermati kembali, bilangan 19 yang disebut di ayat ke-30, sahabat akan mencermati adanya bilangan ayat ke-30. Dan ternyata dalam ilmu matematika, bilangan ke-30 ini adalah bilangan komposit yang ke-19. Masya Allah. Nah, dengan bilangan 19 inilah yang Allah katakan sebagai perumpamaan masalah amsalah, yang merupakan salah satu aspek hubungan antara penanda dan petanda dalam kajian tanda yang kita lakukan. Maka kita akan mencoba apa sesungguhnya yang dimaksud dengan perumpamaan dari bilangan 19 ini oleh Al-Quran. Guru saya yang bernama Arifin Mufti, penulis buku Matematika Alam Semesta yang secara konsisten mengkaji Al-Quran dari sisi matematik, mengatakan di dalam bukunya bahwa kripto bilangan 19 memberikan verifikasi, proteksi, dan adanya otentifikasi informasi isi kitab mulia Al-Quran. Inilah yang disebut di dalam surat Al-Hijr dengan konteks kalimat inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaga Al-Quran. Maksudnya menjaga keautentifikasi Al-Quran tersebut, verifikasi ayat yang ada di dalamnya dengan apa? Dengan bilangan 19 ini. Sekarang kita kembali kepada kedua buah kombinasi bilangan yang ada pada kedua telapak tangan kita, yang jika dibaca dari kiri ke kanan, segel bilangan ini akan menjadi sebuah bilangan 4 digit yang terbaca sebagai bilangan 8118. Nah, dengan kaidah bilangan 19 sebagai amsalah, perumpamaan yang dimaksud oleh Al-Quran, maka kita akan mencoba membagi bilangan 8118 ini dengan 19. Apakah ia termasuk bilangan kripto 19 ataukah bukan? Dan ternyata ketika sahabat membagi bilangan ini dengan kalkulator, yakni 8118 dibagi dengan bilangan 19, maka sahabat akan mendapatkan hasilnya sebanyak 427,26315789 dan seterusnya hingga tak terhingga. Dan ini mengindikasikan bahwa bilangan 8118 ternyata bukanlah bilangan kripto 19. Namun sebaliknya, jika segel bilangan yang ada di kedua telapak tangan kita dibaca dari arah kanan ke kiri, maka ia akan terbaca sebagai bilangan 1881. Dan bilangan 4 digit ini, jika kita bagi dengan angka 19,
maka hasilnya adalah tepat 99. Artinya apa? Artinya bilangan 1881 ini merupakan bilangan kripto 19 yang akan habis dibagi oleh bilangan 19. Sehingga dengan demikian ini menjadi sebuah penegasan bahwa segel bilangan yang ada pada kedua telapak tangan kita senyatanya harus dibaca dari arah kanan ke arah kiri. Dan ini menjadi sebuah legitimasi bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyukai mendahulukan yang kanan daripada yang kiri pada setiap aktivitasnya. Dan bahkan pada saat beliau bersuci, pada saat beliau menyisir rambut, dan pada saat beliau memakai sandal. Hadis ini dapat sahabat temukan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5406, hadis riwayat Muslim nomor 396, hadis riwayat Abu Daud nomor 3611, dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 553. Artinya apa, sahabat? Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana dalam kesehariannya beliau senantiasa mendahulukan, mengutamakan kanan daripada kiri, maka dengan demikian segel yang ada pada kedua telapak tangan kita dengan kaidah kanan lebih utama daripada kiri, kaidah kanan lebih awal daripada kiri, kaidah kanan lebih prioritas daripada kiri, maka ia akan membuat kedua bilangan ini terbaca sebagai bilangan 1881 yang ternyata adalah bilangan kripto 19. Dan ketika dibagi dengan bilangan 19, dia akan menghasilkan bilangan 99. Lalu pertanyaannya, perumpamaan apa yang Allah hendak berikan dengan bilangan kripto 19 dari segel bilangan yang ada di kedua telapak tangan kita sebagai bilangan 19 dikali 99. Nah, dalam kajian tanda, tadi di awal telah saya jelaskan bahwa apapun di alam semesta ini bisa menjadi sebuah tanda, signified atau makul. Dan khusus dalam kajian tanda Islami yang saya lakukan ini berbasis Quran, maka setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran sejatinya memiliki nilai numerik atau nilai geometrinya masing-masing. Dan ternyata ini bukan hanya ditemukan dalam aksara bahasa Arab, tetapi juga dalam tradisi agama Semitik yang lainnya, yang seluruhnya bermuara kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Bapak tiga agama, yakni agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Dari agama Yahudi kemudian menurunkan kitab Taurat dengan bahasanya adalah bahasa Ibrani. Dari agama Nasrani kemudian menurunkan kitab Injil yang ditulis dalam bahasa Aram atau bahasa Suryani. Namun sayangnya saat ini kita menemukan kitab Injil sebagai Alkitab Perjanjian Baru, namun ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan yang ketiga adalah agama Islam yang diturunkan melalui kitab Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab. Dan benang merah antara ketiga ajaran Semitik ini, agama Semitik ini yang bermuara dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, baik bahasa Ibrani ataupun bahasa Aram ataupun bahasa Suryani, dan sekarang ditulis dengan bahasa Yunani dan juga bahasa Arab, ketiganya, maksud saya huruf aksara dari ketiga bahasa ini, bahasa Ibrani, bahasa Aram atau bahasa Suryani atau bahasa Yunani dan juga bahasa Arab,
ketiganya masing-masing memiliki nilai geometrinya masing. Nah, sebagai contoh, misalnya dalam huruf Arab, kita akan menemukan huruf alef bernilai numerik 1. Sementara dalam huruf Ibrani, itu adalah huruf alef. Sementara dalam bahasa Yunani, itu adalah alfa. Demikian pula, misalnya dengan huruf ba dalam bahasa Arab, maka di dalam bahasa Ibrani akan ditemukan huruf bet. Sementara dalam bahasa Yunani adalah huruf beta. Nah, istilah yang berbeda-beda ini sejatinya menempati posisi yang sama dengan nomor numerik atau nomor gematria yang juga sama. Inilah yang disebut dengan ilmu gematria atau ilmu geometri dari tradisi ajaran Semitik yang berasal dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lanjut, kita akan membahas tentang makna gematria dari nilai 18 yang ada di telapak tangan kita. Kanan dulu, baru kiri. 18 dulu, baru 81. Oke? Nah, untuk bilangan 18 sendiri dalam gematria bahasa Ibrani, saya menggunakan bahasa Ibrani ya. Karena masih sama-sama juga berakar sebagai ajaran Semitik, di mana dengannya ditulis kitab bahasa Ibrani ditulis kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, dari sisi aspek nilai gematria, bilangan 18 ini adalah nilai gematria dari kata todah yang tersusun atas huruf tet, dalet, dan hei yang berarti berterima kasih atau bersyukur. Dan dalam bahasa Indonesia, kata todah ini kemudian diadopsi atau diserap menjadi kata tadah, yang berarti menengadahkan tangan. Kemudian, selanjutnya untuk bilangan 81 yang ada di telapak tangan kiri, maka dalam aspek gematria bahasa Ibrani, bilangan 81 ini merupakan nilai gematria dari kata akhodah, yang tersusun atas huruf ain, bet, dalet, dan hei, yang artinya adalah ibadah. Nah, dalam bahasa Arab, kata akhodah ini sepadan dengan kata ibadah, di mana huruf-huruf yang menyusunnya pun sama seperti huruf Ibrani, yaitu ain, ba, dal, dan ha. Ha besar ya, ibadah, yang artinya juga sama-sama seperti bahasa Ibrani, ibadah. Lalu apa makna dari gabungan kedua bilangan ini, yakni 1881? Yang dimana tadi kita temukan bahwa bilangan 18 adalah bilangan bersyukur atau berterima kasih, sedangkan bilangan 81 di tangan kiri adalah maknanya adalah ibadah. Apa makna yang bisa kita peroleh dari kata syukur atau terima kasih di tangan kanan dan kata ibadah di tangan kiri? Izinkan saya mengutip apa yang disebutkan oleh Said Mahdi Ayatullah yang ditulis dalam kitabnya Ma'al Maksumin, di mana ia menyebutkan dalam bukunya tersebut bahwa sesungguhnya ada suatu kelompok manusia yang beribadah kepada Allah karena ingin mengharapkan balasan. Maka itulah yang disebut ibadahnya para pedagang, karena segala sesuatu yang dinilai dari sisi keuntungan. Ada pula suatu kelompok manusia yang beribadah kepada Allah karena takut akan siksaannya, takut akan masuk neraka. Maka itulah yang disebut ibadahnya para budak. Sementara kelompok manusia yang ketiga adalah kelompok yang terbaik di antara keduanya, yakni kelompok manusia yang beribadah kepada Allah semata-mata sebagai ungkapan rasa syukurnya atas segala nikmat yang Allah turunkan kepadanya. Dan itulah yang disebut ibadahnya orang-orang yang merdeka. Dan itu adalah ibadah yang paling utama. Jadi, apa yang dimaksud oleh Said Mahdi Ayatullah inilah yang menjawab keterkaitan antara bilangan 18 yang bermakna syukur atau terima kasih di tangan kanan dan bilangan 81 yang bermakna ibadah di tangan kiri. Yang artinya apa? Artinya Allah hendak memberikan isyarat dari segel kedua bilangan yang ada di kedua telapak tangan ini, memberikan isyarat kepada hambanya bahwa seyogianya
ibadah yang kita lakukan harus semata-mata dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Holik, kepada Sang Pencipta, atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Dan bukan semata-mata karena kita ingin mendapatkan pahala darinya. Dan bukan pula semata-mata agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, agar kita tidak mendapatkan azab kubur. Bukan itu saudaraku, bukan itu sahabatku. Kemudian, lewat segel bilangan 1881 ini juga yang ada di kedua telapak tangan kita, seakan-akan Sang Pencipta hendak memberikan isyarat kepada kita agar ibadah kita semata-mata dilakukan sebagai ungkapan syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Dan hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Saba, surat ke-34 ayat ke-13. Di mana di sana disebutkan, A'malu ala Dauda syukran wa qalilum min ibadi syukur. Yang kurang lebih terjemahannya adalah, beramallah wahai keluarga Daud. Termasuk di dalamnya juga Nabiullah Sulaiman alaihissalam bin Daud. Semata-mata untuk bersyukur kepadaku. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah sejatinya makna pertama dari segel bilangan yang ada kedua telapak tangan kita. Di mana sejatinya segala amal ibadah kita ditujukan semata-mata, diniatkan semata-mata hanya untuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan diri kita dan menganugerahi begitu banyak nikmatnya hingga sampai dengan detik ini. Lalu, makna lainnya dari bilangan 81 masih dalam gematria bahasa Ibrani, di mana dengannya kitab Taurat ditulis. Bilangan 81 juga merupakan nilai gematria dari kata ugob yang tertulis dengan huruf ain, faf, jimel dengan bet, yang dalam bahasa Arab sama artinya dengan huruf ain, huruf waw, huruf jim, dan huruf ba. Di mana kata ugob ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah sense of breathing, sensasi bernafas. Ini makna lainnya dari angka 81 yang ada pada telapak tangan kiri kita. Lalu ketika dikaitkan lagi kembali dengan angka 18 yang bermakna syukur atau terima kasih yang ada di telapak tangan kita, ketika mengaitkan makna nafas dengan syukur ini, apa makna sejatinya? Makna ini dapat kita temukan dalam kisah syukurnya Nabi Daud alaihi salam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bagaimana caranya saya mau bersyukur kepadamu? Sedangkan bersyukur itu sesungguhnya merupakan nikmat darimu." Allah kemudian menjawab pertanyaan Nabi Daud ini. "Sekarang engkau telah mengetahuiku dan bersyukur kepadaku, wahai Daud, karena engkau telah mengetahui bahwa bersyukur itu sejatinya adalah salah satu nikmat yang berasal dariku." Lalu Nabi Daud alaihissalam kembali bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhan, tolonglah engkau perlihatkan kepada aku nikmat-nikmat engkau yang tersembunyi kepada aku." Dan apa kata Allah? Allah menjawab pertanyaan Nabi Daud ini dengan jawaban, "Wahai Daud, bernafaslah." Lalu kemudian Nabi Daud pun bernafas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kemudian Allah berfirman, "Siapakah yang menghitung nikmat nafas ini siang dan malam?" Masya Allah, na'udzubillahin dzalik. Allah mengingatkan kita tentang pentingnya syukur dengan nafas ini. Mari kita hitung seberapa besar nikmat dari nafas ini, wahai sahabatku. Dalam kedokteran disebutkan bahwa setiap manusia sejati
dalam 1 hari 1 malam, dalam 24 jam, ia harus bernapas dan menghirup oksigen sebanyak 2.880 liter dan juga menghirup nitrogen sebanyak 11.376 liter. Dan seandainya jika nafas ini dituntut bayaran oleh Allah dan kita mengkonversinya dengan nilai rupiah yang ada pada dunia kita, pada nilai mata uang yang ada pada kita, maka untuk konteks Indonesia saja, 1 liter oksigen dihargai senilai Rp25.000 dan 1 liter nitrogen dihargai dengan 9.950. Dan jika nilai uang ini kita konversikan ke dalam jumlah liter oksigen yang kita hirup, jumlah liter nitrogen yang kita hirup, maka nilai oksigen akan mendapatkan senilai 72 juta rupiah. Sementara untuk nilai nitrogen akan mendapat senilai 113 juta rupiah. Jika di total semuanya, dalam 24 jam kita menghirup oksigen dan nitrogen ini, maka kita harus membayar kepada Allah, sang pemilik oksigen, sang pemilik nitrogen sebesar kurang lebih 185 juta rupiah, sahabatku, baru 1 hari. Bagaimana 1 minggu? Bagaimana 1 bulan? Bagaimana 1 tahun? Dan bagaimana seumur dari sejak kita lahir, kita bernapas di dunia ini, sampai dengan usia kita saat ini, berapa ratus miliar, bahkan mungkin triliun yang harus kita bayar kepada Allah. Itulah yang Allah ingatkan kepada Nabi Daud. Siapakah dari kalian yang sesungguhnya menghitung nikmat nafas ini siang dan malam? Nikmat nafas ini dalam 24 jam, wahai manusia. Itulah yang Allah hendak ingatkan kepada kita melalui segel bilangan yang ada di kedua telapak tangan kita. Itu baru dari nilai gematria. Sekarang kita akan beralih kepada kodifikasi Al-Quran, memaknai bilangan yang ada di kedua telapak tangan kita dengan kodifikasi Al-Quran, yakni dengan nomor surah di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114. Dan ternyata bilangan ke-18 yang ada pada telapak tangan kita itu merujuk kepada surat ke-18, yakni surat Al-Kahfi. Sementara surat ke-81, bilangan ke-81 yang ada di telapak tangan kita merujuk kepada surat ke-81, yakni surat Al-Waqiah, di mana di dalamnya berisi tentang kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, pada hari akhir. Lalu apa kaitannya, sahabat, antara surat Al-Kahfi yang ada di telapak tangan kanan dan surat Al-Waqiah yang ada di telapak tangan? Dan kaitan antara surat Al-Kahfi yang disegel di telapak tangan kita sebagai bilangan 18
apa makna dari perumpamaan bilangan 19 dikali 99 dari segel bilangan 1881 yang ada pada kedua telapak tangan. Sekarang kita beralih dari kodifikasi Al-Quran menuju kepada gematria bahasa Arab. Pertama, sudah lakukan dengan gematria, memaknainya dengan gematria bahasa Ibrani. Kedua, kita memaknai bilangan dengan kodifikasi Al-Quran. Dan sekarang kita memaknai dengan gematria bahasa Arab. Dan ternyata hasil dari pembagian 1881 dengan 19 memberikan kita hasil 19 kali 99. Ini makna lanjutan dari bilangan 1881. Di mana 19 dalam bahasa Arab merupakan nilai gematria dari kata wahid yang tersusun atas huruf waw, alif, ha, dan dal. Kata wahid sendiri merupakan salah satu telapak tangan kita sebagai manusia. Maka ia akan dibaca sebagai 99 dan 19. Bukan dibalik, bukan 9.
dan makna lainnya. Dari bilangan 19 dan 99 ini dapat kita temukan dalam hadis dari tanduk kepala sapi. Dan ketika kita rangkaikan 81 ini, artinya adalah ucapan yang harus berada di luar kepala, yang ada di atas kepala kita. Yang sama maknanya dengan dihafalkan. Karena logikanya, ketika nanti pada saat kita bertemu,
bilangan 1881 ini yang memberikan hasil 19 kali 99 juga harus dibaca dari kanan ke kiri, sehingga ia menjadi bilangan 9919, di mana darinya kemudian dimaknai secara gematria menjadi zikir kalimat La ilaha illa al-wahid. Dan ternyata dalam hitungan matematis pun ini dilegitimasi dan dibenarkan, mengingat bilangan 9919 ini merupakan bilangan kripto 13, yang artinya bilangan ini habis dibagi dengan bilangan ke-13 dan memperoleh atau memberikan hasil senilai 763. Namun lain halnya ketika kita membaca bilangan 1999 ini dari cara kiri ke arah kanan, sehingga muncul bilangan 1999, dan ketika kita bagi dengan angka 13, maka hasilnya adalah 153,769231 dan seterusnya. Sehingga mengindikasikan bahwa bilangan ini bukanlah bilangan kripto 13. Dan kesimpulannya, saudaraku, bahwa segel bilangan 1881 yang ada pada kedua telapak tangan kita, yang sudah ada sejak kita lahir, dan bukan kita saja, tetapi seluruh anak cucu keturunan Adam, insya Allah di kedua telapak tangannya akan tersegel kedua bilangan ini. Lewat kajian tanda yang kita lakukan ini mengungkapkan rahasia tentang 3 hal. Yang pertama, Allah menginginkan segala ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya semata-mata adalah bentuk rasa syukur kepadanya, bukan sebagai ibadah yang dilakukan untuk mengharapkan pahala atau ganjaran, dan bukan pula sebagai ibadah yang dilakukan agar kita takut untuk masuk neraka atau takut mendapatkan azab kubur di alam barzakh. Bukan itu yang Allah inginkan, sahabatku. Tapi Allah menginginkan lewat segel kedua bilangan yang ada di kedua telapak tangan kita, bahwa ibadah yang kita lakukan sejatinya adalah sebagai bentuk syukur kita yang paling tertinggi kepada Sang Holik yang telah menciptakan diri kita, yang telah membuat diri kita hadir di dunia ini. Dan rahasia keduanya adalah Allah pun ternyata membekali kita dengan senjata yang paling ampuh untuk melawan fitnah Dajjal nanti kelak di akhir zaman. Membekali umat Rasulullah SAW ini dengan senjata paling dahsyat, yakni surat ke-18 yang ada pada telapak tangan kita, yakni surat Al-Kahfi, yang dibaca dengan cara 81 yang di telapak tangan kiri, yang bermakna dijaga as-soha di dalam kepala kita dalam bentuk memori, yang sama maknanya dengan kata yuh hafiz, yuhfaziha, atau dihafalkan. Inilah senjata paling ampuh yang Allah berikan kepada umat Islam sebagai umat akhir zaman yang kelak akan menghadapi Dajjal, dengan cara menghafal, kata Rasulullah, hafalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, atau 10 ayat kedua surat Al-Kahfi, atau setidaknya paling minimnya 3 ayat pertama surat Al-Kahfi. Inilah rahasia kedua dari segel bilangan yang ada kedua telapak tangan ketiga. Dan yang ketiga, yang tidak saya sampaikan di slide ini adalah rahasia cara berdoa paling mustajab dengan teknik doa yang jarang diketahui orang. Kita tahu, sahabatku, bahwa kata doa berasal dari bahasa Arab, yakni da'a, dal dan ain, yang maknanya adalah memanggil. Dari aspek nilai gematria bahasa Arab, bahwa kata da'a ini, dal dan ain ini,
memiliki nilai gematria 74. Di mana ketika kita bicara bilangan 74 akan serta-merta membawa kita kepada surat ke-74, di mana di sana ada 2 ayat yang menjadi dasar paling penting bagi kajian tanda Islam, yaitu surat ke-74 ayat ke-30 yang menyebutkan tentang bilangan 19 dan ayat ke-31 yang menyebutkan bahwa bilangan itu sejatinya adalah untuk perumpamaan bagi manusia. Dan pernahkah sahabat berpikir mengapa dalam bahasa Inggris kata doa ini disebut dengan bahasa pray, yang dalam bentuk aktifnya adalah praying, berdoa. Mengapa dengan kata pray? Karena sesungguhnya ini berasal dari kata bahasa Sanskerta yang paling awal, bahasa Sanskerta kuno, bukan bahasa Sanskerta modern yang kita kenal saat ini, yang berasal dari kata puraya, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi pray, yang terdiri dari 3 huruf P, Res, dan Yod dalam bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Arab Fa, Ro, dan Ya. Puraya, pray. Namun tahukah sahabatku bahwa makna dari ketiga huruf ini yang membentuk kata pray atau doa maknanya adalah: pertama, P. Dalam piktograf bahasa Ibrani, huruf P itu merupakan simbol dari mulut, simbol dari kata-kata, simbol dari ucapan. Di mana di sini memberikan isyarat bahwa sejatinya rahasia doa ada pada bagaimana kita mengucapkan doa tersebut. Da'a artinya memanggil. Siapa yang kita panggil dalam doa kita? Apakah Tuhan yang jauh, yang berada di atas langit sana, ataukah Tuhan yang justru keberadaannya sangat dekat, sedekat urat leher kita? Al-Qorib yang maha dekat. Dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 110 ditegaskan, janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam doamu, dan jangan pula engkau merendahkannya, namun carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi Al-Quran seakan-akan menyatakan ketika kita berdoa lewat lisan kita, lewat ucapan kita, jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu pelan. Mengapa? Karena kita, kata Rasulullah, tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang maha tuli, yang harus dengan suara keras. Bukan Tuhan yang jauh, yang harus dengan diteriaki baru dengar. Tetapi kita sedang berbicara, sedang berdoa kepada Tuhan yang maha dekat, yang lebih dekat daripada urat lehernya manusia itu sendiri. Allah itu dekat, sahabatku. Allah itu tidak tuli, sahabatku. Sehingga di sini dengan pemaknaan 19 kali 99 sebagai makna dari bilangan 18 dan 81 yang ternyata merupakan kripto 13 dari 13 kali 763, 763 sendiri ternyata adalah gematria dari bahasa Arab takorrobakum, yang artinya mendekatlah kalian semua, mendekatlah kepadaku. Dan ketika kita dekat, maka bahasa yang diucapkan pun akan menjadi lirih, akan menjadi pelan, akan menjadi halus, akan menjadi lembut, dan bukan dengan bahasa teriak-teriak, dan bukan dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang lantang, bukan itu. Inilah rahasia pertama dari huruf P yang menyusun kata pray yang berarti doa. Sementara huruf kedua yaitu resh dalam bahasa Arab adalah ro, artinya adalah di sini kita ingin, Allah ingin menyatakan sebuah isyarat bahwa dalam sebuah hadis yang kita bahas sebelumnya, Allah menahan 99 juz, 99 bagian rahmat di langit, dan menurunkan secara sekaligus satu bagian rahmat saja ke bumi, untuk dengannya seluruh makhluk berkasih sayang satu sama lain. Dan di sana melepas dengan satu juz itu dengan kata wahidah,
yang memiliki nilai gematria 19. Dan 19 sendiri adalah gematria dari kata ismi. Di mana dengan ismi ini Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam ketika pertama kali diciptakan dan disidangkan di hadapan para malaikat. Asma'a kullaha, alif sin mim ismi, menjadi kata pertama dari kalimat basmalah bismi, menjadi ayat pertama ketika wahyu pertama di Gua Hira, Iqra bi ismi robbika. Kata ismi ini ternyata sahabatku disebut di dalam Al-Quran sebanyak 19 kali, sama jumlahnya dengan kata wahidah 19 kali di dalam Al-Quran, sama dengan nilai gematria kata wahidah 19 kali dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya Allah hendak memberikan isyarat kepada manusia ketika kita berdoa, kita melepaskan 19, melepaskan wahidah, melepaskan ism, melepaskan kata benda. Ism dalam bahasa Arab, ilmu nahu dan ilmu sorob itu merujuk kepada kata benda. Artinya apa? Artinya kita harus melepas kemelekatan kita kepada kebendaan, aspek kebendaan dari doa-doa kita. Melepaskan yang satu, melepaskan wahidah, juzan wahidah, melepaskan kemelekatan kita kepada ism, kepada kebendaan dari doa kita. Itu rahasia yang kedua dari doa. Dan rahasia yang ketiga adalah huruf yod, yang dalam bahasa Arab adalah huruf ya, yang artinya apa? Yang artinya yod dalam secara piktograf itu adalah merujuk sebagai simbol tangan. Dalam hadis disebutkan, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah ketika berdoa memohon menggunakan kata al-mas'alah. Ketika ada masalah, memohon dengan cara tarfa'ah, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak. Dan kemudian hadis riwayat Abu Daud nomor 1489-1491 kemudian dikomentari oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dalam kitabnya Fikih Ad'iyah wa Azkar, di mana Syekh Abdul Razak mengatakan, mengomentari hadis riwayat Ibnu Abbas ini, bahwa berdoa dengan cara mengangkat kedua telapak tangan kita sejajar dengan pundak dan menyatukan kedua telapak tangan ini dan menghadapkan sisi bagian dalam kepada wajah kita. Karena dalam sebuah hadis riwayat Ahmad nomor 5438 disebutkan, Allah malu ketika melihat hambanya berdoa dengan membentangkan kedua tangannya, namun tidak mengabulkannya dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Saudaraku, inilah rahasia ketiga dari doa yang hendak disampaikan oleh Allah lewat kode segel bilangan 18 dan 81, yang artinya merujuk kepada P, res, dan yod, puraya menjadi praying dalam bahasa Inggris. Di mana dengan ucapan kita sedang berdoa bukan dengan Tuhan yang tuli, bukan dengan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang maha dekat di dalam diri kita sendiri, yang lebih dekat daripada urat leher. Kita harus melepas ketika berdoa. Melepas apa? Melepas res. Melepas segala kemelekatan terhadap ism, terhadap kebendaan dari aspek doa yang kita ucapkan kepada Tuhan, yang berada di kepala kita, berada di pikiran kita. Dan terakhir, kita melakukan adab doa dengan cara menyatukan kedua telapak tangan kita hingga ia membentuk bilangan 1881 yang menjadi kripto 19 kali 99 menjadi kripto 13, jadi 13 kali 763, di mana kita satukan kedua telapak tangan kita, kemudian kita sejajarkan dengan kedua pundak kita dan kita hadapkan bagian dalamnya ke wajah kita, barulah kita berdoa. Inilah teknik rahasia doa paling mustajab yang Allah hendak sampaikan lewat segel bilangan di antara kedua telapak tangan kita. Sahabatku, sampai di sini pembahasan kajian kita tentang segel bilangan. Sampai jumpa di kajian-kajian saya yang lainnya dengan sesuatu yang tidak biasa dari aspek kajian tanda. Ikuti terus channel kajian online bersama Sansanatara di channel YouTube saya www.bit.ly/Sansanatara. Akhir kata, saya ingin mengucapkan dalam sebuah hadis bahwa
bersyukur kepada Allah